Nah, baik kawan-kawan, langsung saja kita buka lembaran kerjanya. Nah, silakan diikuti dan dipahami ya dengan baik. Cara membuat makalah yang baik dan benar untuk siswa ataupun mahasiswa ya. Ini untuk SMA ataupun yang sedang kuliah. Nah, yang pertama yaitu kita atur dulu ya teman-teman, kita atur dulu ukuran kertas. Nah, di home, lalu di font, ada font di bawah, ada tanda panah, klik, lalu kita atur jenis huruf. Nah, ini fontnya secara umum atau dalam aturan bahwasanya dalam penulisan makalah atau skripsi itu menggunakan jenis huruf Times New Roman atau Calibri, tapi lebih umumnya yaitu Times New Roman. Nah, ketik saja di sini Times New Roman, cari saja, nah dapat. Lalu ukuran huruf, kalau dia di makalah itu harus menggunakan ukuran huruf 12. Ya, diingat ya 12 ya, dan Times New Roman. Lalu oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tab home juga ya, ke paragraf. Di sebelah font ini ada paragraf, klik saja tanda panahnya, indent dan spacing. Nah, before ini sebelumnya dulu di indentation, ini di left ya, ini left. Ini buat 3 ya. Ini nanti untuk rata kiri dan rata kanan. Jadi makalah kita itu rapi, kirinya 3 dan kanannya juga 3. Ini juga 3 ya. Left dan right 3-3. Jadi kiri kanan itu rapi, sama. Nah, ini after before. Nah, ini 10 dan ini misalnya 1,5 ya. Ukuran itu spasinya jarak 1,5. Dan ini dibuat ini misalnya 8 ya. Ini 8 PT. Nah, klik saja oke ya. After 8 dan lain 1,5. Nah, setelah itu, setelah mengatur ukuran kertas, lalu kita atur hurufnya sudah selesai, lalu kita atur jenis kertas ya yang kita pakai. Nah, biasanya kalau di makalah atau skripsi itu menggunakan kertas, harus menggunakan kertas A4 ya teman-teman. Bukan AVS ya, tapi A4. Nah, kita atur ke page layout, lalu size, ada di sini size, klik saja, lalu cari ukuran A4. Nah, ini A4. Ya, ini ya A4. Nah, ukuran kertasnya sudah berubah. Ini lebih kecil ya, lebih rapi. Baik, setelah selesai mengatur kertas, ukuran dan huruf, ya sudah selesai, kita masuk sekarang ke cover makalahnya. Cover makalah dimulai dengan cover ya, judul. Ini buat rata tengah dulu di home, rata tengah baru masukkan judul ya. Contohnya saya buat judulnya observasi toko ya. Tapi di judul itu harus bold ya, harus hitam ya, di bold. Klik saja di sini di tab home ada B bold, lalu buat judulnya saya buat observasi. Ini huruf besar semua ya teman-teman. Ini diingat ya, huruf besar semua. Nah, ini ukuran judul ini bebas. Nah, ini diingat ya, jenis hurufnya dan ukuran huruf 12 ya. Ini ukuran judul ini bebas ya. Yang penting dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Yang penting dia cocok ya, atau pas. Setelah observasi toko ya. Sekarang setelah itu kita masuk ke di bawahnya, itu adalah logo ya, logo. Kalau dia di SMA itu logo Tutwul Handayani, kalau dia di kuliah itu logo kampus. Nah, kita cari di insert picture ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman nggak punya logo, silahkan di download ya, di download di Google ya, ada banyak di situ. Ya, sesuaikan aja apakah Anda SMA atau kuliah. Nah, ini adalah logo Universitas Nias ya. Nah, ini dia Universitas Nias. Nah, kita buat logo, sudah masuk logo. Setelah itu, setelah logo ya, kita masuk ke bawahnya mata kuliah atau mata pelajaran ya. Cara menulisnya itu tetap ya ukurannya 12 ya. Jangan lupa ukurannya 12. Menulisnya itu mata kuliah itu setiap kata diawali dengan huruf besar dan kemudian huruf kecil.
begini teman-teman ya, mata kuliah atau mata pelajaran ya contohnya. Jadi M-nya itu besar, K-nya itu besar juga. Jadi mata kuliah, tiap kata itu diawali dengan huruf besar. Mata kuliah contohnya saya buat ekonomi ya. Ini tetap diawali dengan huruf besar. Lalu di bawahnya itu guru atau guru pengajar atau dosen. Saya buat di sini tetap diawali dengan huruf besar. Dosen pengampu. Kalau dia di SMA itu dosen, di SMA guru pembimbing atau guru atau pengajar, guru pengajar. Dosen pengampu saya buat contohnya Tri Hartati. Tri Harta contohnya ya. SE MM ya. Nah, ini penulisan nama juga harus sesuai ya, huruf besar dan diawali dengan huruf besar. Lalu gelarnya. Lalu di bawahnya itu nama kita ya, disusun oleh tetap huruf besar duluan ya teman-teman. Nah ini disusun oleh ini sebenarnya penulisannya itu datar aja ya. Nah ada itu saya lihat penulisannya begini teman-teman, di begini ya. Nah ini kalau dia di kalau dia di kampus ataupun di sekolah ini salah. Ini penulisannya salah. Ini penulisan secara aturan penulisan dalam bahasa Indonesia ini tidak benar ya. Ini tidak dibenarkan, tapi yang benarnya yaitu disusun oleh begini. Baru titik 2. Nah, disusun oleh baru dibuatlah nama kita. Contohnya saya buat Andi ya. Supratman. Nah, kalau dia kelompok di sini tinggal nulis aja disusun oleh kelompok sekian, baru nama-namanya di bawah di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Baru di bawahnya kita buat nama sekolah ya. Saya buat di sini Universitas Nias. Kalau dia di sekolah, di SMA atau SMP itu contohnya SMA Negeri 1 Jakarta Utara contohnya di sini. Begitu. Ataupun SMP ini negeri ini. Nah, lalu di bawahnya itu fakultasnya. Kalau dia di kuliah fakultas ya. Tapi di SMA tidak ada fakultas ya. Contohnya saya buat Fakultas Ekonomi. Nah, setelah itu baru tahunnya ya, 2022-2023. Nah itu dia. Kalau dia di SMA, nama sekolahnya contohnya nama sekolah SMA Negeri 1 Jakarta Utara, tahun pelajaran atau TP. Nah ini TP ya, TP 2022-2023 begitu. Nah ini covernya udah benar ya, tidak ada yang salah di covernya. Ini sudah rapi, sudah betul. Lalu setelah cover kita masuk ke kata pengantar. Nah, kata pengantar. Ini kata pengantar tetap di tengah. Kata pengantar. Setelah masuk kata pengantar, yang pertama adalah pendahuluan ya teman-teman. Ini sebelumnya kata pengantar ya, langsung saja ya kata pengantar. Kata pengantarnya itu apa? Nah, saya ambil contohnya di makalah saya. Nah, ini dia. Saya coba. Saya ambil. Nah ini dia teman-teman masuk. Nah ini kata pengantar yang pertama yaitu puji dan syukur ya. Ini di tab dulu. Nah
Nah, sebelum kita menulis kata pengantar ya, ini dirapikan dulu. Ini dibuat di rata kiri, rata itu ya, rata kiri kanan ya. Jangan rata kiri atau di kanan, tapi ini rata kiri rata kanannya sama. Jadi sebelum dibuat ya teman-teman pastikan dulu sudah masuk ke sini di home di rata tengah ya, ini rata kiri rata kanan lah sama. Nah ini udah rapi ya teman-teman, ini rapi ya, ini rapi. Jadi ini ukuran huruf ke kiri dan ke kanan ini sama-sama rapi ya. Nah, yang pertama itu puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga makalah observasi ini dapat terus dengan sampai selesai ya. Nah, ini pengaturan ini harus sejajar ya. Ini kita gunakan ya. Ini juga begini juga ya untuk paragraf pertama. Dan setelah kita tulis kata pengantarnya, nah ini teman-teman nanti bisa cari di Google kata pengantarnya tergantung makalahnya. Baru dibuat di sini nama daerah ya, contohnya Jakarta, baru tanggalnya, baru di bawahnya ini penyusun ya. Ini dia harus ingat ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke daftar isi. Daftar isi ya teman-teman, ingat daftar isi. Tetap di rata tengah daftar isi. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi? Nah, cara membuat daftar isi yaitu yang pertama kita buat dulu di sini kata pengantar ya. Kata ini lebih cepatnya ini saya salin aja di sini. Ini saya sudah buat. Nah, ini dia teman-teman. Kata pengantar ya. Ini dipahami ya. Cara membuat kata pengantar itu daftar isi seperti ini. Nah, daftar isi dulu, baru di sini kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan ini ya, diikuti. Ini kata pengantar ini huruf besarnya, huruf kecil, daftar isi juga sama, tapi bab 1-nya huruf besar semua. Baru di bawahnya masuk 1,1 ya. Ini sesuaikan dengan makalahnya. Baru bab 1 pendahuluan, 1,1 latar belakang, rujukan masalah. Nah, bagaimana cara membuat titik-titik ini ya teman-teman? Nah, caranya yaitu begini teman-teman. Ini contohnya ini contohnya belum kita buat halamannya ya. Nah, ini kita bold biar kita dapat titik-titiknya biar lebih rapi. Kita bold. Lalu masuk ke paragraf. Nah, di sini ada tabs ya. Ini ada tabs. Di tabs ini klik saja. Nah, ini sesuaikan teman-teman. Ini kan ada stop position ya. Ini di 12. Ini sesuaikan berapa di mana nanti titik-titiknya itu berhenti ya. Di sini 12, 13, 14. Nah, cocoknya itu di 12 ya, karena ini sejajar dengan kiri kanannya. Nah, kita buat 12 aja di sini. Lalu pilih di bawah titik-titik ya. Ini ada leader ini, yang ada titik-titiknya. Baru langsung aja oke. Nah, tempatkan di kata pengantar, baru klik tab. Tab ya. Nah, dapatkan isinya juga gitu. Tab aja. Akan rapi. Nah, lebih rapi. Baru klik saja tab 1, baru kasih nomornya. Nomor 2. Tab lagi 2. Tab lagi 3. Jadi ini rapi sekali teman-teman. Nah, itu caranya ya. Baru kita masuk ke bab 1. Setelah daftar isi masuk ke bab 1 ya. Bab 1.
baru masuk 1.1 pendahuluan. Pendahuluan baru ditulis pendahuluannya di sini, baru 1.2 rumusan masalah. Tujuan ya, tujuan seperti itu. Nah, betul. Di sini rumusan masalah. Ini rumusan masalah itu artinya apa yang mau kita selesaikan. Contohnya bagaimana cara ini. Jadi begitu. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Lalu 1.3 tujuan. Nah, tujuan ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi tujuannya itu yaitu tentunya untuk mengetahui ini dan itu, untuk mengetahui ini. Nah, jadi dia lebih pas ya. Nah, saya ambil saja contohnya biar lebih mengerti. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, rumusan masalah itu bagaimana perbandingan observasi terkait mata kuliah ini. Nah, tujuannya itu untuk menjawab rumusan masalah ini, yaitu untuk mengetahui perbandingan. Di sini bagaimana perbandingan? Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui perbandingan itu teman-teman. Nah, setelah masuk ke bab 1 pendahuluan, lalu rumusan masalah, tujuan, baru masuk ke bab 2. Bab 2-nya itu apa? Bab 2 pembahasan. Ya. Ini tetap di tengah. Bab 2 bawahnya pembahasan. Nah, begitu teman-teman. Jadi gampang sekali ya untuk membuat makalah, yang penting saja dipahami. Nah, ini tadi di bab 1, di 1 ini bukan pendahuluan ya, tapi di sini dia di tengah ya, diisi pendahuluan, baru di bawahnya itu 1.1 tadi itu kata pengantar ya, kata ini ya, pendahuluan, latar belakang. Nah, latar belakang. Nah, itu dia latar belakang. Rumusan masalah 1.2 rumusan masalah yaitu misalnya bagaimana perbandingan observasi terkait mata kuliah. Nah, ini adalah memberi pertanyaan ya, bagaimana perbandingan, ataupun nanti apa saja yang termasuk dalam observasi, atau apa saja yang disebut dengan itu dan itu. Jadi itu bertanya ya, memberi pertanyaan, dan di sini di tujuan nanti menjawab pertanyaan daripada rumusan masalah. Jadi mengetahui perbandingan. Jadi bagaimana? Jadi di sini kita mengetahui. Jadi ada jawaban dari pertanyaan ini. Itu dia. Baru masuk bab 2. Tetap di tengah. Nah, bab 2 bab 2 pembahasan. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Nah, ini pembahasan ya, mulai dari 2.1. Apa pengertian contohnya kan? Pengertian observasi. Nanti kalau tiap-tiap ini tiap-tiap 2.1 ini adalah diawali dengan huruf besar dan setelah itu huruf kecil ya, setiap katanya. Baru di bawahnya ini pengertiannya, mungkin kalau ada anaknya lagi bisa kita buat di sini 2.1.1 ya, baru 2.1.2, terus seterusnya lagi 2.1.3. Nah, gitu. Lalu ini kalau dia ada sambungannya lagi, di sini kita buat 2.2. Ya, jadi itu adalah cara penulisan makalah yang baik dan benar. Nah, begitu teman-teman, sampai nanti kita ke bab 3, bab 4 ataupun kata penutup.
Nah, di sini mungkin kita buat saja bab 5 atau bab 4 penutup. Nah, penutup sesuaikan aja. Kalau di sini tadi dia 2, berarti kita di sini pakai 3.1. Nah, ini kesimpulan. Nah, dibuatlah kesimpulan, baru di bawahnya 1.3.2 yaitu saran. Nah, apa sarannya? Nah, itu selesai. Baru daftar pustaka. Ya, ingat ya, daftar pustaka. Di sini di mana kita mendapatkan referensi ya. Ini referensi dari mana kita mendapat materi ini. Contohnya dari buku ini, buku itu, ataupun dari internet. Jadi teman-teman harus mempelajari bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar ya. Dan juga bagaimana cara menulis daftar pustaka kalau kita mengambilnya di internet. Jadi kita harus pelajari dulu, nanti cari-cari di Google ada cara penulisannya. Cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Jadi begitu teman-teman, ini sangat simpel sekali. Ya, mulai dari pengaturan kertas, dari ukuran huruf, paragraf, judul ya. Ini sudah jelas sekali, sudah bagus. Kalau dia di kampus ini udah ACC, cara penulisan dan juga pengaturan di makalah. Ya. Nanti buat teman-teman yang belum mengerti, mungkin di daftar isi atau di mana, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja ya teman-teman. Pasti saya jawab dan akan saya buatkan videonya. Ya. Buat teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang. Ya, ini diingat aja ukuran kertasnya, huruf, paragraf, baru masuk ke cover, ke judulnya, baru masuk ke kata pengantar, baru masuk ke daftar isi, baru bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab 2 pembahasan, baru bab 3, bab terakhir yaitu penutup, ya, kesimpulan dan saran, dan paling akhir yaitu daftar pustaka. Nah, itu dia teman-teman bagaimana cara membuat makalah. Semoga teman-teman yang memiliki tugas segera secepat selesai ya, dan juga tetap semangat untuk mengejar impian. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you, salam cerdas.